Tadi kan kalian bilang kalau pertama kali nulis lagu itu di pas pandemi. Apa enggak? Nah, pertama merilis Merilisnya. lagu. Menulisnya kapan? Menulisnya ya dari tahun 2018 itu. Ya, dari awal kita mulai ngeband juga kita udah mulai nulis lagu. Iya. Dan tujuan ngeband juga ingin berkarya, Yang ingin nulis. ingin nulis ya. Itu lagu yang mana? Itu lagu pertama Still Young Oh. yang udah dirilis. Oke, Ya. still yang ditulis. Ya. Momennya kayak gimana waktu itu? Momennya itu kala itu aku sama James yang kerjain karena kala itu Mark lagi di luar negeri lagi kerja. Kita bikin lagunya, kemudian Mark datang, terus ada sempat dirombak dikit kerjasama bertiga, terus ya udah dirilis. Kita kalau kita nulis lagu tuh nggak yang nulis langsung jadi gitu. Yeah. Biasanya kita bikin lagu bawa ke panggung, waduh itu kurang sukses tuh. Pulang lagi rombak terus bawa lagi ke panggung. Oh ini udah oke nih, cuma partnya ini loh kayaknya bosenin gitu. Kita manggung itu biasanya kita pakai untuk ya di awal-awal ya, maksudnya manggung itu kita pakai untuk eksperimen lagu gitu. Oh gitu. Jadi bisa aja dirombak nih, jadi bisa diganti, aransemen bisa dirubah. Bisa ya. Sampai sudah selesai direkam baru selesai itu perubahan tuh. Iya. Gitu. Dan nanti pas lagi dibawain live lagi juga dirubah lagi aransemennya atau enggak? Kadang Kadang dirubah, ya, ada. kalau misalnya energinya mungkin lebih kemana ya kita coba aransemen biar lebih kesana, lebih menarik gitu kan. Oke. Jadi kalau ada yang nonton Manja nggak sama dengan lagu yang didengar yang di Iya. versinya ya. Nggak semua lah. Nggak semua. Jadi lebih menarik lagi juga. Yang sama yang mana? Yang Tergantung sih. Tergantung ya. Untuk saat ini kita lagi ngerjain setlist baru juga untuk Iya. live gitu. Jadi masih perombakan. Beda semua ya. Ya, setlist kita masih lumayan sering berubah sih. Tapi kalau di describe sendiri, Manja genrenya apa? Sebagai Manja ya. Sebagai Manja. Paling alternative rock, alternative pop kesimpulannya sih dari Iya, musik ya. maksudnya kita kan nggak terlalu berpatok di satu genre gitu. Jadi kalau kita disuruh nyebut genre apa, ya yang selebar mungkin lah, Iya. seluas mungkin. Baik. Tadi dia Spotify rapnya metal. Kamu apa? Kalau aku campur sih, kalau nggak ya UK rock gitu, paling world music, apa reggae. Oke. Roots reggae juga suka ya. Dulu album pertama yang pernah salah satunya yang dibeli itu Bob Marley gitu. Oh. Sebelumnya sempet Linkin Park, cuman itu kontras ya Linkin Park sama Bob Marley. Tapi seru lah, pura-pura jadi Chester gitu kan seru ya. Ya aku lebih ke Mike Shinoda dulu. Oh emang dari Lebih, yes, iya. oke. Oh ya benar, Mas suka nge-rap loh ya, suka nge-rap. Yang penting nggak ngerepotin ya. Iya, itu juga kadang ya. Siap. Itu kalau Nick gimana? Kalau aku lebih ke Spotify rap itu terakhir itu lebih ke pop sama ke old school Motown, disco, tapi juga ada R&B-nya juga. Waktu itu sempat aku lihat Victoria Monet, ada sedikit Afrobeat juga kayak Arya Starr yang dari Nigeria. Soalnya Afrobeat kan lagi lumayan besar belakangan ini kan ya. Banyak sih. Lebih ke sana ya. Lebih ke sana ya. Lumayan variatif berarti kalian. Lumayan, tapi ada benang merahnya lah kayak bertiga kami semua suka Daft Punk, Oh. Arso, John Mayer, Oke. Ruang Bin. Iya. Ruang Bin suka. Oh, nice. Ruang Kemarin Bin suka. main di Jakarta kan. Iya, saya Di Bali. Iya. Oh gitu. Menarik loh, tapi beda-beda loh. Maksudnya Daft Punk musiknya beda sama John Mayer. John Mayer juga beda sama Ruang Bin. Berarti Iya. kalau lagi kalian di jalan di mobil tuh musiknya gimana? Aku dulu. Jangan Mark. paling itu lah playlist gitu, jadi kayak Tame Impala juga masuk, NCT juga masuk, Arctic Monkeys juga masuk gitu. Benar. Oke. Tapi juga kadang kalau Mark mainin lagu kita dengerin juga kayak oh ini asik juga ya, atau James mainin kayak metal juga kayak ada beberapa kayak aku kurang cocok, tapi Mark bilang oh ini enak nih this part. Gitu. Jadi campur aduk, tapi selalu ada part yang kayak oh ini menarik gitu. Oh, jadi kalian semua juga masih open. Masih open ya, masih open. Oh, nice. Iya. Itu butuh kedewasaan tuh. Iya. Karena kadang kita ngerasa yang punya kita paling bagus atau apa gitu. Pengen ngebawa kultur Indonesia juga nih di musik kalian gitu. Iya. Tapi kalau didengar gitu kan
kadang nggak ada unsur tradisionalnya juga. Nah, dalam hal apa nih, seperti apa kira-kira? Jadi sebenarnya kayak lebih ke storytellingnya gitu loh yang menurutku unsur-unsurnya banyak dari influence dari Indonesia gitu. Tempat kita semua kami bertiga kan ada nih di Bali tuh biasanya arsitek Bali tradisional tuh ada satu tempat di compound rumahnya itu yang namanya Bali Bengong, arsitektur Bali gitu. Dan itu tempat untuk merenung gitu, tempat merenung. Jadi lagu itu tentang mencari suatu tempat di mana kita bisa merenung dan semoga di sana bisa dapat kreativitas gitu loh. Lebih banyak yang nulis lirik tuh siapa? Untuk saat ini James ya. Sejauh ini. Oh gitu. Ada berapa lagu James sebenarnya total dibikin buat Manja? Ada beberapa sih. Iya, ada sekitar 10 untuk lagi. untuk plan album ini untuk sekarang masih 10. Yang di 10 itu termasuk yang udah dirilis atau belum? Ada 3 yang sudah dirilis. Oh. Tapi nanti akan kami rilis dengan versi yang sedikit berbeda sih. Oh nice. Oke, baik. Kalau soal aransemen musik dari siapa biasanya? Nah, kalau aransemen itu di Manja biasanya masing-masing punya bikin sketching kan, demo di laptop atau di mana lah, di HP juga jadi. Jadi asal bagan-bagannya udah ada, misalnya si Mark, hey Nick, James, aku ada lagu nih, coba dengerin. Ini lagunya begini, terus kadang-kadang Mark ada kasih liriknya atau apa, terus James bantuin liriknya, atau Mark nggak ada liriknya, nggak ada melodinya, James bikin atau aku bikin. Kadang juga dari sound pengisian bass, kadang idenya James, kan meskipun ya, James main benar. gitar, atau dari ada sound keyboard, kadang aku yang ngisi, jadi saling kolaborasi lah, kayak bagi tugas ya. Bagi tugas aja. Ada nggak sih kayak deadline dari kalian, kayak satu lagu nih harus keluar dalam 1 bulan gitu? Sempat ada. Cuman ya pasti. Iya bukan. Apa gimana ya? Setting deadline bisa, cuman ya pasti kadang mungkin lagu ini kayaknya butuh waktu lebih deh gitu. Karena ya Kadang ada satu lagu yang jadinya cepat, ada satu lagu yang jadinya sangat lama gitu. Iya. Jadi kayak belum variabel. Iya. Ya, seni kan nggak bisa you can't rush art. Iya. Gitu lah. Bener sih. Tapi siapa yang menilai lagu ini enak atau nggak enak? Bisa bertiga ya. Kami sih Ya, ya. bisa sepakat. Jadi quality control dari kalian bertiga juga? Iya. Iya. Maksudnya I mean, these are our songs gitu. Iya. Ya, harus kita dulu yang suka. Iya. Seperti Koki yang lagi masak, kita bertiga, yuk cobain. Nyicip dulu Cip ya. lo, ini. Oke, boleh. Akan mencoba menulis tentang itu nggak sih? Kecintaan kamu sama sains mungkin? Kayaknya secara nggak langsung udah deh sedikit-sedikit gitu. Oh, udah. Secara nggak langsung. Sama lagi kayak tadi yang soal budaya Indonesia gitu, nggak yang rumus lingkaran adalah pi r squared gitu, nggak kayak gitu. Tapi mungkin ada unsur-unsur yang bisa aku ambil gitu kayak ya gitulah. Oke, itu lagu yang mana? Ada nggak? Yang menurut kamu ada irisannya sama kecintaan sama sains? Ada sih kayaknya, maksudnya kayak Sense of wonder gitu. iya, sense of wonder. Terus juga kayak ada lagu yang masih di sketching juga yang tentang kayak alam semesta gitu, ada kok. Oke.